Greta, bentar, ibu sebentar counting ya. Oke, Oke, sudah jam sebelum silakan. apa? Ya, silakan Agreta. Ada. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima Oke. kasih Agreta. Oke, sekali lagi sebelum kita mulai, teman-teman silakan diaktifkan kameranya, kemudian kalau ada kendala dikabarin. Dan bagi yang belum rename akun Zoom-nya, silakan di rename ya untuk mempermudah pendataan. Kelas underscore nomor absen underscore nama lengkapnya. Kemudian silakan langsung diisi link presensi yang Ibu share di chat Zoom ya. Sudah ada link presensinya, kalau nanti terlupa, silakan langsung diproses. Oh, ada Aulia sama Nasya langsung berdua nih. Bagus, gak apa-apa. Terus tempat Joanna udah bertiga tuh. Namanya belajar bareng. Keren. Oke, Bu langsung share screen materi di open class kali ini. Nah, oke, cuma satu nih tentang tata surya dan mitigasi bencana. Nggak ada yang ngitung-ngitungnya teman-teman, tapi Ibu harap kalian teliti ya ngerjainnya, nggak usah Yes. buru-buru. Udah yes PPT-nya aja. cuma satu ini. Bah, enggak dong. Tah. Saya udah kasih amunisi tuh, udah ada rangkuman, udah ada video, terus udah ada latihan soal yang dikerjanya unlimited. Nah, sekarang amunisi terakhir di open class. Kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanyakan ya. Kita mulai. Nah, materi tata surya di sini terlihat dengan jelas nih. Siapa yang belum hafal urutan dari matahari sampai ke planet terakhir? Ada yang belum hafal urutannya? Zaldi. Aulia dan Nasya, Bu. Coba dulu, coba dong. Jadi matahari berikutnya planet apa nih? Mars. Nah, yang benar. Merkurius. Salah. Oh, Zaldi belum hafal. benar. Zaldi belum Merkurius. hafal. Tuh, Merkurius terus. Venus. Terus. Venus. Bumi. Mars. Bumi. Jupiter. Mars. Saturnus. Uranus. Neptunus. Ini apa nih? Sabuk Asteroid, asteroid. benar. Memisahkan Aster. apa? Cabuk asteroid. Antara planet dalam dan Planet luar. terestrial dan Planet planet luar. Jovian. Benar. Planet terestrial nih yang kecil-kecil ini terbuat dari mayoritas batuan, memisahkan dengan planet luar yang mayoritas dia gas atau planet Jovian gitu. Berikutnya. Nah, kita mulai dengan mengenal bumi lebih dekat. Dari lapisannya dulu nih. Lapisan nomor 1 namanya apa? Kerak bumi. Dua. Yang kita tinggal. Kerak. Mantel. Mantel bumi. Bumi. Tiga. Mantel. Inti luar. Inti luar. Inti luar. Inti dalam. Inti dalam. Oke, teman-teman, untuk IPA, seperti yang Ibu pernah sampaikan saat pembelajaran nih, teman-teman. Jadi bentuk soalnya pilihan ganda, jawaban singkat, true or false. Nah, fokus di pilihan, fokus di bagian jawaban singkat ya. Jadi nanti kamu baca nih ketentuannya secara lengkap dalam kurungnya. Diminta apa? Contoh diminta 2 kata. Hurufnya kecil semua, pakai bahasa Indonesia. Nah, sesuaikan dengan itu. Diminta jawabannya bentuk angka, ya udah angka. Jadi sesuaikan ya. Karena jawaban saya itu akan dianggap salah karena langsung dinilai oleh sistem. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, Ibu lanjut. Oh, Delisha, wajahnya kamu berubah ya? Yes. Oke, selanjutnya. Nah, kita mengenal bumi lebih dekat nih. Bumi itu berotasi loh. Ternyata dalam berotasi itu butuhin waktu 24 jam. Apa sih efek dari rotasi? Ada yang tahu? Adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu, benar. Siang malam. Siang malam, siap. Sama gerak semu harian matahari, gitu efek dari rotasi. Nah, ini apa nih prosesnya nih? Revolusi. Revolusi. Ini matahari. Revolusi siapa? Revolusi bumi. Revolusi bumi, bukan revolusi matahari. Revolusi Itu bumi. yang pergantian musim ya, Bu? Benar. Revolusi bumi itu bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, revolusi bumi nih efeknya benar tadi, pergantian musim. Apalagi? Yang ada siang dan malam itu apa ya, Bu? Lamanya. Oh ya, lamanya siang dan malam. Malam. Ha-ha. Nah, waktunya berapa lama sih revolusi ini? Setahun. 365 hari. Nah, kalau dibikinnya pakai pecahan berarti 365 seperempat hari. Seperempat hari. Oh iya. Sip. Kita berikutnya nih.
Masuk ke bagian, kecepatan. Wait. Bulan. Nah, bulan. Bulan itu ternyata berotasi pada porosnya juga sama seperti bumi tadi. Terus berevolusi mengelilingi bumi nih. Oh, tadi kan bumi berevolusi mengelilingi matahari. Sekarang si bulan mengelilingi bumi, dia berevolusi. Dan bersama-sama bumi dia ngelilingin matahari. Jadi 3 kali gerakan nih dia, 3 jenis gerakan. Tidak punya cahaya sendiri. Dia dapat cahaya dari mana? Matahari. Benar. Matahari. Oh, sama jawabannya sama brief dia tuh, matahari. Benar. Nah, kalau rotasi bulan sama dengan revolusinya, nilainya 29,5 hari. Nah, ini nih yang kalian lihat di bumi nih. Oh, kok ada bulan sabit, bulannya separuh, bulannya kok full ya? Itu namanya fase bulan nih, teman-teman. Nih di sini ya. Gitu. Nah, selanjutnya. Oh, ada pertanyaan dari Devika. Ibu boleh nggak materi ini di-share? Oh, materi ini kan udah di-share nanti di LMS dalam bentuk video ya. Nah, ibu lanjut. Ini jenis gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Coba open mic, apa bedanya? Kalau gerhana matahari itu Gerhana matahari bulannya itu kalau yang matahari. bulannya di Jangan depan, gerhana bulan keroyokan. bulannya di belakang. Jangan keroyokan. Christopher duluan yang lebih cepat. Agrata, tar dulu. Christopher silakan. Kalau gerhana matahari itu di mana suatu hari gitu. Kalau kita itu suatu hari matahari dihalangin bulan atau Mm-mm. matahari, bulan dan bumi berurutan. Mm-mm. Kalau gerhana Terus? bulan itu di mana cahaya matahari yang ke bulan nanti itu kehalang sama bumi. Oke. Terus gerhana matahari terjadinya pas kapan? Nah, baru Agrata nih, silakan. Apa, Bu? Gerhana matahari terjadinya pas kapan nih Agrata? Siang atau Gerhana malam? matahari itu terjadinya Siang. waktu siang. Kalau gerhana Siang. bulan malam. Oke, efeknya apa nih kalau gerhana matahari terjadi? Kalau gerhana matahari siang jadi gelap kayak black hole gitu. Kalau gerhana bulan itu dan malamnya jadi terang. Betul. Yang boleh dilihat dengan mata secara langsung yang mana? Gerhana Bulan. mata ya. Bulan. Gerhana bulan. Agrata hampir kepleset nih. Kalau gerhana matahari itu nggak boleh dilihat secara Oke. langsung ya buat mata. Nanti Ya, Bu, bisa buta. apa pernah ketukar sih, Iya. Bu, waktu pelajaran SD ini? Iya, berarti udah lancar nih harusnya ya. Tapi ingat, jangan meremehkan, harus teliti. Nah, kemudian sekarang kita mengenal nih proses pasang surut air laut. Ada di nomor berapa nih saat di bulan posisi nomor 1, 2, 3, atau 4? 2 dan 4. 2 dan 4 pas 2 kapan dan Salma? 4. Pasang atau pas surutnya air laut? Pasang. Pasang. Oke, kalau pasang itu berarti ombaknya sangat tinggi, teman-teman. Jadi saat ombak tinggi, posisi bulan di nomor 2 dan 4. Ingat aja, satu garis lurus nih mereka. Kalau 1 dan 3 itu surut maksimum, gitu ya. Nah, kemudian matahari kok bergerak seolah-olah dari timur ke barat. Artinya apa nih? Coba ada yang tahu? Apa, Bu? Matahari bergerak seolah-olah itu sebenarnya itu kita yang berputar dari matahari. Oke. Jadi rotasi. Dari rotasi bumi, betul. Kemudian, masih loading. Wait. Nah, ini radiasi ultraviolet dari matahari kan dia berbahaya tuh buat kulit kalau misalkan radiasinya terlalu berlebihan, merusak kulit, mata. Tapi nggak cuma itu, radiasi juga punya efek atau dampak positif. Ada yang tahu dampak positifnya apa? Vitamin D. bukan. Apa? Menguatkan tulang. Menguatkan tulang, betul. Vitamin D. Apalagi? Fotosintesis. Biar terang. Fotosintesis, bener. Biar terang. Biar cucian ibu kalian kering ya. Nah, Iya. kalau nggak ada matahari, susah nih kita untuk memanfaatkan apa ini nih? Listrik. Surya. Atas, apa namanya? Panel surya, betul. Harus dimanfaatkan nih panel surya nih, tapi harus ada sinar matahari dulu. Kemudian, mengenal matahari lebih dekat nih sekarang. Di bagian dari dalam, sebutnya inti, fotosfer. Itu inti matahari. Cahaya. Kromosfer di luar, setelah fotosfer, kemudian paling luar ada korona. Bisa hafalnya? Corona ya, Bu, bukan virus corona tahun kemarin, Bu. Corona. Iya, nauzubillah min dzalik, bukan itu Agrata. Nah, berarti corona di luar. Kalau di bumi ada mantel ya, di mantel bumi. Tapi kalau di matahari namanya kromosfer. Kalau di bumi ada inti luar, inti dalam. Kalau di matahari ada fotosfer, baru kemudian di inti. Oke, selanjutnya. Nah,
Silahkan diamati baik-baik teman-teman. Oke, kemudian berikutnya ini dia. Disebut terrestrial planets. Berarti harus sebelumnya nih, sebelum asteroid, planet-planet yang kecil ini. Planet besar yang terdiri dari gas, ini namanya tadi Jovian ya. Kemudian Saturnus, dia punya ciri-ciri apa teman-teman? Punya cincin terbuat dari gas. Cincin terbuat dari gas. Cincin. Terus berikutnya, urutan keberapa dari matahari? 6. Urutan ke-6. Oke, urutan 6. ke-6, benar. Termasuk planet apa? Terestrial atau Jovian? Jovian. V. Oke, awas ketukar. Terestrial itu contohnya apa? Planet Bumi. dalam kah? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kecil, Bu. Oke, benar. Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu semua di planet dalam atau terestrial ya. Kemudian, wah ini nih batuan yang masuk ke atmosfer bumi namanya Meteor. cerdas, meteor. Pada kono. Iya, ini meteor. Jadi batuannya udah menembus atmosfer bumi. Tapi kalau pecahan batuannya masih di luar angkasa, bisa jadi sabuk asteroid tadi. Nah, kemudian ini namanya komet. Terbuat dari S. Hidrogen. debu, gas, ada Gas batu. hidrogen. Betul, gasnya hidrogen. Jadi komet ada bagian ekornya nih. Ekornya terbuat dari Awan hidrogen. sama S. debu. Gasnya tadi gas Debu. hidrogen sama debu. Kemudian lintasannya bentuknya elips atau lonjong. Kalau dia menjauhi matahari, maka ekor komet semakin pendek. Kalau dia dekat ke matahari semakin Tebal. Panjang. panjang. Agrata bener, wis. Oke. Oh, ada Bu boleh nanya, apa sayang? Silakan. Bu Masih boleh ada? nanya nggak, Bu? Boleh. Silakan Elisa. Kalau meteor sama meteorit sama nggak? Oh, beda. Kalau tadi meteor kan dia menembus lapisan atmosfer bumi nih. Kalau meteorit berarti batuannya sudah melewati atmosfer dan tiba ke tanah gitu. Jatuh di tanah sehingga bentuknya cekungan di tanah. Gitu. Misalkan udah jadi kubangan kayak danau, padahal itu batu dari luar angkasa. Gitu deh Lisa. Itu Makasih, meteor. Bu. Bu, aku entah kenapa ya di pikiran aku kan komet kan itu kan di paling jauh ya dingin ya. Nah itu entah kenapa asteroid itu kayak ibu dan bapak, meteorit itu kayak anaknya, dan komet itu kayak orang dingin yang paling dingin gitu. Waktu kena matahari langsung. Boleh bebas Agrata konsepnya seperti apa, yang penting tidak apa ya, konsepnya paham dulu nih. Jadi kalau kamu bikin analogi kayak gitu yang penting konsepnya paham, nggak ketukar gitu Agrata. Ini Oke. Aulia sama Nasya senang banget udah tuh. Luar biasa. Harus senang belajarnya. Selanjutnya, nah mitigasi bencana. Di mitigasi bencana yang dibahas hanya 3, banjir, tanah longsor, sama gempa. Iya, Aul, apa? Bu, kalau meteor tuh masih di angkasa apa? Kalau meteor dia nembus atmosfer bumi ini, bentar ya. Nah ini kan atmosfer bumi nih. Nah batuan luar angkasa itu kan pecahan dari batu sama batu nih bertabrakan. Pecahnya dia yang masuk ke bumi. Nah saat masuk atmosfer namanya meteor. Tapi kalau sudah sampai di bumi udah jatuh nih kena tanah misalkan. Nah kan ada efek tuh, efeknya ada cekungan cukup besar. Nah itu namanya meteorit, udah kena tanah di bumi gitu. Oh, berarti kalau meteor itu masih di luar angkasa. Baru awal masuk atmosfer. Kalau masih di luar angkasa baru asteroid tuh tadi, sabuk asteroid gitu yang di atas. Belum masuk ya. Yuk, Bu ada. Okta, saya mau nanya dong, Bu. Boleh Sarah. Jadi kalau misalnya yang komet itu yang ekornya panjang itu saat kapan, Bu? Saya lupa. Nah, tadi kalau panjang itu saat mendekat ke matahari. Kalau dia menjauhi matahari berarti semakin pendek gitu. Oh, oke. Makasih, Bu. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ibu jawab pertanyaan dari Ken ya. Bu, latihan soalnya ada nggak? Ada, Ibu udah siapin latihan soal di LMS. Itu yang kemarin kalian kerjain hanya 2 kali kesempatan. Ini Ibu buka secara unlimited ya. Jadi silakan dikerjakan sampai tuntas, sampai nilainya 100. Oke, semoga udah terjawab ya Ken. Lanjut lagi. Kalau mau Ibu jawab berikutnya, ntar Ibu lihat lagi chatnya ya, biar nggak bolak-balik. Pak Yusuf ke toilet, boleh.
Silahkan. Nah, selanjutnya kita ke mitigasi bencana. Nah, ini dia tantangannya teman-teman. Literasi coba. Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk mempelajari. Bacaannya ada di layar monitor. Silakan dibaca dan nanti ada pertanyaan setelah ini. 3 menit ya. Oke, sambil menunggu kalian membaca, pastikan udah mengisi link presensi ya teman-teman ya. Ibu kirim kembali linknya, jangan sampai nanti kamu datang tapi nggak absen. Sayang banget. Dah, silakan diisi link presensinya teman-teman. Ibu sambil cek nih. Kalau dari pernyataan atau dari berita ditampilkan di layar monitor, ada nggak sih? Yang pertama nih, bencananya apa? Silakan open mic. Bencananya apa yang dibahas? Banjir. 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 Betul. Kemudian ada nggak sih yang kan kita mitigasi itu ada 3 ya. Pertama, sebelum terjadinya bencana, saat terjadi bencana, sama setelah bencana tersebut terjadi. Nah, dari bacaan ini, dari artikel ini, kejadian sebelum terjadinya apa sih? Sebelum terjadinya bencana? Hujan deras. Sebelum terjadi bencana, apa yang disiapkan? Hujan deras apa penyebab? Penyebab banjir ada hujan deras, ada drainase. Sumur resapan. Apa? Aisyah kan Sumur apa resapan. sumur resapannya Air. kenapa? Apa namanya? Jadi sebelumnya tuh harus ngapain kalau ada banjir biar nggak banjir gitu. Oke, bentar Ibu anotet dulu nih biar gampang nih. Dari kalimat yang pertama nih, banjir terjadi di simpang bla bla, terus lihat yang sebelum terjadi bencana ya. Sebentar kita cek. Perbaikan. Nah, ini nih. Ada akan membangun drainase nih oleh Pemkop Pekanbaru nih, Ibu lingkaran warna ungu ya. Jadi hal yang dilakukan sebelum bencana terjadi itu langkah antisipasi namanya. Nah, langkah antisipasi karena ini langganan banjir nih daerah ini. Nah, hal yang diantisipasi adalah membuat drainase yang dibangun oleh Pemkop Pekanbaru. Dia mau ngebangun drainase berikutnya. Nah, membangun drainasenya tahun ini mau dibangun drainase tapi teknisnya tuh baru setengah-setengah. Setengah oleh Pemko, kemudian setengahnya lagi oleh Pemprov Riau. Nah, ini Ibu tandain. Jadi kalau dia disebutnya apa sih mitigasi sebelum bencana? Berarti tanggap darurat. Bencananya belum terjadi tapi siap-siap. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian ada nggak sih di sini yang pasca bencana yang dilakukan? Coba dibaca dari awal sampai akhir. Ada nggak sih pasca bencana? Pasca bencana itu berarti banjir sudah berlangsung, banjirnya sudah surut. Banjirnya sudah surut yang dilakukan apa? Ada nggak di bacaan? Oke, silakan open mic yang udah dapet nih. Ada nggak pasca bencananya? Silakan tuh, Nasya gantian yang jawab nih. Aul tadi udah, sekarang Nasya nih. Oh, Nasya kabur, astagfirullahaladzim. Coba dicari Aul. Bu, Nasya, Bu. Nah, Coba coba Sya. cari, Kak. Ada nggak Sya kejadian pasca bencana Sya yang disebutkan di artikel ini? Bu, Jadi setelah pasca bencana aja Nasya nggak tahu, Bu. Bu, fitnah banget, Bu, saya tahu. apa Sya? Bu, aduh. No kan, aduh kan. Pasca itu setelah, jadi artinya setelah banjir. Banjir udah surut nih Sya. Banjir udah surut, udah surut. Apa sih yang dilakukan jadi surut dan gara-gara Nasya tuh? Banjirnya udah surut. Jadi apa yang dilakukan nih dari bacaan ini ada nggak? Beres rumah. Tadi kan udah disebutin nih kalau yang sebelum bencana terjadi antisipasinya adalah membangun drainase. Tahun ini yang dibangun baru setengahnya oleh Pemko, setengahnya lagi baru oleh Pemprov Riau. Nah, terus setelah bencana ada nggak sih bacanya di sini? Boleh, yang lainnya bantuin juga. Bantuin Aulia sama Nasya. Ada nggak? Oh, Gavin bilang angkat-angkat barang. Sebentar, Gavin di bacaan di sini nggak ada bacaan angkat-angkat. Enggak, itu udah lewat, Bu. Itu bukan itu, Bu. Udah lewat. Itu Tiba-tiba yang awal. angkat barang.
Coba minus yang 500 apa dong? aura. Ada nggak tuh pasca bencana yang dilakukan di sini? Mitigasi bencana setelah bencana itu terjadi. Mana sih? Ke bawah mana? Kalau nggak ketemu, berarti bilang nggak ada. Ada nggak? Ayo literasinya Sepertinya teman. sih tidak ada. Agar Oh, pemerintah nggak bisa ada, Shen, betul, nggak ada. Jadi pasca bencananya tidak dijabarkan di artikel ini. Yang dijabarkan tadi sebelum bencana. Nah, pas bencananya apa yang terjadi? Saat bencana, mitigasinya ngapain dia? Maka yang dilakukan oleh Pemprov ini apa pas bencana terjadi? Ada yang saat bencana terjadi? Nah, setelah pas bencana terjadi, di sini hanya menyebutkan, oh ternyata ada kerusakan, ada juga banjir atau genangan air yang tinggi, sehingga ada pengendara motor yang terjebak di tengah-tengah banjir seperti ini. Itu dampak dari banjir, teman-teman. Jadi bukan termasuk info di mitigasi sebelum bencana, berarti langkah-langkah preventif ada nih. Bangun drainase tadi ada. Terus yang kedua, saat bencana terjadi, dia nggak ada evakuasi sama sekali di sini kan. Dia hanya menyebutkan, oh ternyata akibat dari banjir yang mengguyur, ada banjir di beberapa titik kemacetan. Tadinya di berikutnya juga ada yang terjebak banjir, seperti itu. Terus pasca bencana, biasanya kalau bencana banjir selesai kan bagian beres-beres, bersih-bersih segala macam di sini tidak disebutkan. Jadi artikel ini hanya berisi tanggap darurat atau mitigasi bencana sebelum banjir terjadi. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. Yes. Oke, harus hati-hati ya. Jadi entar nggak jadi 100 nih. Nah, kalau perbaikan jalan di sini disebutkan. Coba perbaikan jalan ada di kalimat yang mana nih? Boleh bantu dijawab teman-teman. Tadi Bu lihat ada chat yang, chat dari Alia. Silakan Alia open mic Alia. Perbaikan jalan coba ada di bagian mana? Silakan dibaca Alia. Alia 7A. Alia 7A masih bergabung. Ada perbaikan jalan, coba. Kalau perbaikan jalan berarti langkah yang akan dilakukan. Berarti itu artinya mitigasi sebelum bencana terjadi. Oke, Ibu lanjut kalau gitu ya. Bentar Ibu hapus dulu nih tulisannya. Tadi Ibu hapus. Oh ini dia. Oke, selanjutnya. Masuk ke bagian kenali rambu bencana teman-teman. Jadi ini rambu jika daerah tersebut memang rawan bencana. Jadi nanti di soal asat ada satu rambu dari rambu-rambu yang sebanyak ini nih. Gitu. Jadi ada ciri khas. Oh ini tanda apa nih? Tanda rawan kebakaran bisa jadi puting beliung juga bisa. Kemudian ada ombak yang sangat tinggi. Ternyata ini kawasan bencana tsunami. Rawan bencana. Kemudian ada yang tanah longsor. Berarti ada runtuhan dari atas. Pergerakan tanah. Nah, ada yang patahan seperti ini berarti rawan gempa bumi. Ada air mengalir dan ada orang minta tolong dari banjir, berarti itu daerah rawan banjir. Gunung berarti rawan gunung meletus. Kemudian ada daerah yang kekeringan berarti rawan kekeringan. Ada tanda banyak orang berkumpul berarti ada tempat kumpul sementara. Ada yang tidur di sini ada tempat pengungsian. Nah, tadi Ibu tampilin lagi ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi rambu-rambunya di video yang Ibu share di LMS nanti. Oh, Shen udah ngasih jempol nih. Jadi hanya satu ya, nanti akan keluar rambunya dari sekian banyak rambu ini. Oke, berikutnya. Oh, Alia ada kendala di mikrofon. Oke, nggak apa-apa. Ibu lanjut lagi, Alia. Masih aman. Nah, di sini tips penyelamatan diri saat terjadi gempa. Jadi kalau kamu di dalam ruangan, seperti yang digambar ini, merunduk, menutupi kepala terutama. Kemudian kalau kamu ada di dalam gedung, apa yang kamu lakukan? Ternyata nggak boleh loh lewat lift, boleh lewat tangga. Tiba-tiba liftnya mati dan kamu terjebak itu bahaya. Kemudian ada tanda orang-orang berkumpul atau titik kumpul, segera menuju ke daerah atau tempat tersebut gitu ya.
Nanti akan keluar gambar-gambar di sini teman-teman. Jadi termasuk penyelamatan diri yang mana? Apakah dari bencana gempa bumi kah, banjir, atau tanah longsor? Itu yang tadi dari gempa. Nah, kalau ini jika terjadi tanah longsor, ada pra bencana berarti bencananya belum terjadi. Jadi apa langkahnya yang akan dilakukan? Kayak tadi tuh membuat drainase, melakukan pemadatan tanah. Jadi kejadiannya belum terjadi. Artinya dia mau siap-siap nih apa yang dilakukan. Kemudian saat bencana langsung evakuasi. Menjauhi suara gemuruh jika adanya longsoran terus. Berikutnya pasca bencana, berarti hindari wilayah yang longsor, khawatir nih tanahnya masih labil, masih mudah bergerak. Nah, itu harus dihindarin. Kan kalau orang Indonesia terkadang ada wisata bencana tuh, wah banyak nih yang ngumpul-ngumpul di sana nih. Korban jiwanya banyak, akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang, videoin, upload Instagram, bla bla bla. Padahal daerah tersebut masih labil tanahnya. Nah, khawatir ada korban susulan ya akibat bencana yang belum selesai. Gitu. Nah, lalu kemudian pasca bencana bersih-bersih deh sama pemulihan trauma pada korban. Kemudian, nah apa yang dilakukan setelah bencana ini terjadi? Setelah gempa bumi apa yang terjadi? Setelah banjir apa yang terjadi? Berarti kamu lihat efeknya. Silakan ada yang bisa jawab. Setelah banjir dulu apa yang dilakukan? Bersih-bersih. Membersihkan. Apalagi selain dibersihin? Tempat apa tuh, Bu? Memperbaiki jika ada kerusakan. Betul. Kemudian kalau dia di gempa bumi, Ngangkut barang-barang hancur. Ngangkut barangnya agak salah sih, itu ngangkut barang. mengangkut barang. Berarti balik kembali ke rumah ya, ke rumah masing-masing, dicek kembali ada nggak sih barang berharga yang bisa terselamatkan gitu ya. Jadi setelah bencananya, tapi dipastikan lagi tidak ada informasi gempa susulan dari BMKG dan seterusnya. Nah, selesai deh materi Iya. bongkar. Yeay. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Wow. Sepertinya sih. Enggak. Pasca itu setelah. Apa tuh? Apa yang mau ditanyain? Joanna, Jovanka, Alexa nih rombongan bertiga. Apa yang mau Iya ditanyain? Bu, tadi menanyakan materinya, maksudnya mengulang materinya Bu. Oh, lagi kalau materinya. Oke, aman ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan guys? Ini kita ikut-ikutan aja nih. Oh, Jangan Aul. Bu, jangan dulu. Aul gimana Aul? Aman? Masih bingung sama meteorit. Oh, waduh. Ada yang bisa bantuin Aulia nggak? Apa bedanya meteor, meteorit, asteroid? Nah, tuh. Meteoroid. Apaan sih? Oh iya, meteor kan kalau meteor kan masih di baru masuk luar angkasa. Nah, ulang ya. Kalau dia meteor nih ada bumi, terus si batuan luar angkasa itu udah masuk menembus lapisan atmosfer. Baru masuk menembus lapisan atmosfer namanya meteor. Kemudian jatuh kena tanah, mengakibatkan ada cekungan tuh di tanah. Itu meteorit pakai T. Meteorit. Nah, iya. Kalau di atas tuh pecahan batuan luar angkasa, meteoroid yang tadi Dinasya bilang, meteoroid yang udah pecahan tapi masih di atas tuh, masih di luar angkasa, tapi beda dengan asteroid. Tadi kan asteroid memisahkan planet dalam sama luar. Nah, kalau meteoroid di luar dari asteroid tersebut, bisa di sebelum asteroid atau setelah asteroid gitu. Kalau asteroid kan pasti dia memisahkan. Joanna, Jovanka, Alexa, ada pertanyaan apa? Silakan, tadi kamu raise hand saya. Alexa boleh apa yang bertanyain? Kenapa Jo? Berarti meteorit itu kalau udah ke bumi, tapi kalau yang belum Iya. ke bumi. Terus kalau belum ke bumi masih pecah di atas sih, masih pecah di luar angkasa tuh meteoroid. Nah, kalau udah tembus bumi meteor. Udah sampai di bumi kena tanah meteorit pakai T tuh. Oh. Alhamdulillah udah berarti udah ngerti ya nggak Neng? Kalau di luar bumi Nah, meteoroid. betul. Masuk bumi meteor. Heeh. Jatuh meteorit. Iya, cakep. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi, 5 lagi pertanyaannya banyak banget kan? Ken, belajar di LMS kan, Bu? Iya, masa di Google Classroom tuh Ken Andra langsung jawab.
Terus masih di langit meteor, betul. Masuk atmosfer bumi, iya. Nah, ada lagi nggak yang mau tanyain, guys? Aman? Ibu titip ke kalian nih benar-benar pastikan bacaan kamu, literasi kamu bagus ya. Nggak usah buru-buru. Jangan pingin tidur aja. Ingat, SAT, ASAT ini nggak ada remedialnya. Apa, Ul? Masih lupa meteor sama meteorit. Meteor tuh tembus dari atmosfer, Aul. Nih ada atmosfer bumi nih, tembus tuh kayak hujan. Hujannya hujan meteor. Tembus? Tembus melalui atmosfer bumi tuh, udah menembus atmosfer bumi. Tapi belum Ya. kena tanah. Nah, kalau udah kena tanah, meteorit pakai T. Oh, belum kena tanah. Oke, oke. Mm-mm. Gitu Nah, doang. iya, oke, alhamdulillah. Terima Ada kasih. lagi? Oke, udah jam berapa nih ngomong sekarang? Ibu Oh, berarti nanti satu. Hai. Apa saya? berarti nanti tiga-tiganya masuk yang meteor. Itu ada di kisi-kisi, Joanna. Coba dicek ya, kisi-kisinya ya. Neng, udah kasih seminggu. Nah, absensi jangan lupa diisi. Nah, bentar, Ibu stop share nih. Udah lewat semenit soalnya. Gantian sama Bu Mega. Bu Mega nungguin loh. Nah, Ibu stop share dulu. Oke. Nah, sekarang giliran. Tadi kan udah dibuka tuh sama yang mimpin doa tadi udah gantian nih. Ibu mau cek ke Banyu Apta. Banyu Apta 7C yang mimpin doa setelah belajar. Silakan Banyu. Iya Bu ya Bu. Tes kedengeran Bu. Kedengeran aman? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran IPA Fisika kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Banyu. Ibu stop recording.